Aku laporin kau ke polisi dengan si cewek itu, agar kalian berdua tersangka. Nanti sesudah dia nyerah, aku cabut laporannya. Jadi hilang sudah rasa percaya diri dari si cewek, keluarganya malu, dan suami kamu bebas dari tuduhan. Dan yang paling utama, warisan kamu aman. Karena kalau anak itu diakui sebagai anak, kalau dilakukan tes DNA, menurut Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah yang tes DNA-nya terbukti ayah biologis si bapak berhak warisan sama haknya dengan anakmu yang lain yang sah. Beredar video di medsos di mana ada suara si cewek mengatakan, mengancam, kalau kamu tidak kasih 2,5 miliar, saya akan spill out bukti-bukti tambahan, bukti-bukti lain. Pertanyaannya, untuk apa lagi bukti-bukti tambahan tentang hubungan tersebut? Toh juga publik sudah percaya bahwa memang hubungan itu ada. Publik sudah percaya bahwa hubungan itu ada. Jadi sudah menemui jalan buntu si cewek untuk mendapatkan uang 2,5 M tersebut, sekalipun diajukan di spill out bukti-bukti tambahan, ya, sekalipun diajukan bukti tambahan. Karena publik sudah keburu percaya, satu-satunya adalah si cewek harus mulai berpikir untuk melangkah strategi berikutnya. Masalahnya buntu, mau gugat perdata, tidak ada bukti DNA. Karena tanpa bukti DNA tidak bisa menuntut nafkah dan ganti rugi. Ya, karena bisa saja hubungan intim mereka itu ada, tapi kan itu tidak jaminan bahwa si anak itu adalah, bahwa si bapak itu adalah ayah dari anak tersebut. Bisa-bisa ada cowok lain. Ya, sementara kalau laporan pidana juga nggak bisa. Karena hubungan mau sama mau. Jadi pidana buntu, perdata buntu, rezeki juga buntu. Karena apa? Cowok-cowok lain yang buaya darat atau buaya cinta nggak berani lagi sama si cewek itu, takut nanti di spill out lagi hubungan mereka. Jadi satu-satunya yang terbuka bagi si cewek ini secara hukum adalah gugat perdata, meminta pengadilan agar memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Dan kalau itu berhasil, harus ada juga di dalam gugatan, apabila tidak melaksanakan DNA maka dikenakan denda 1 miliar 1 hari. Itu baru efektif, ya. Tanpa ada denda dalam putusan pengadilan, maka perintah untuk melakukan DNA tidak ada artinya, karena putusan perdata tidak ada sanksi pidananya. Oke? Kan katanya infonya udah heboh-heboh kan, katanya Bang Hotman Paris ya udah ngajak ngopi katanya. Oh ya, saya nggak tahu lah gitu loh. Cuma terakhir saya komunikasi sama Lisa, ya Lisa bilang Lisa nggak minta Bang Hotman untuk jadi kuasa hukumnya gitu loh. Padahal saya bilang, kenapa enggak Lisa, kenapa lu nggak minta sama Bang Hotman untuk mendampingi Lisa gitu loh. Padahal kan kalau Bang Hotman yang pegang, pasti semua urusan beres, pasti menang kan begitu. Bang Hotman kan pengacara hebat. Saya bilang begitu kemarin. Cuman kata Lisa, ya saya nggak nunjuk dia Bang gitu loh. RK ya, di mana di media massa luar biasa beritanya, bahkan sampai bukti chat, bukti rekaman, screenshot percakapan, semua muncul di media. Dan kalau menurut saya, bukti-bukti tadi harusnya dimunculkan di pengadilan. Kalau LM beragama Islam bisa mengajukan permohonan pengakuan anak ya ke pengadilan agama, di mana bukti-bukti tadi ya seperti percakapan, screenshot dari pembicaraan, kemudian rekaman, itu bisa diajukan sebagai bukti tertulis maupun bukti rekaman, dan ada saksi juga bisa diajukan begitu untuk meyakinkan hakim siapa sih ayah dari anak ini begitu. Dan ditambah lagi misalkan dari terduga ayah mau melakukan tes DNA, itu lebih bagus lagi. Mengajukan tes DNA, hasilnya nanti disampaikan pada saat pengajuan permohonan penetapan pengakuan anak tersebut. Tetapi jika ada penolakan dari seorang laki-laki yang terduga ayah tadi, itu tidak menjadi masalah. Justru itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim untuk mengabulkan permohonan pengakuan anak begitu.
Jadi dari pengalaman yang kita alami pada saat proses persidangan, seseorang ketika menolak untuk melakukan tes DNA tidak berarti gugatan kita katakan langsung lewat begitu saja, kalah begitu saja, tidak. Tetapi dari penolakan itu, justru penolakan demi penolakan, misalkan kita ngajukan ke hakim 2 kali, 3 kali, itu bisa jadi pertimbangan oleh majelis hakim. Ada apa kok melakukan penolakan? Jangan-jangan ini adalah anak istilahnya dari ayah biologis yang menolak tadi, begitu. Tapi harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya, begitu. Hal ini untuk apa? Hal ini adalah untuk masa depan anak sendiri, gitu, dengan adanya penetapan pengakuan anak ini. Jadi kalau misalkan memang itu adalah anaknya, ya anak dari si bapak tadi, anak luar kawin dari bapak tadi, maka bapak tadi, laki-laki tadi itu harus menanggung biaya pendidikannya, kesehatannya, dan kesejahteraannya, ya, sampai dia dewasa. Kalau misalkan memang itu adalah anak dia. Hal ini berkesesuaian dengan putusan MK 46 ya tahun 2010. Di samping itu katakanlah biar si anak ini terlindungi secara hukum juga demikian. Jadi bukan malah mencari sensasi ke media segala macam yang justru nanti malah menjadi blunder buat LM. Jangan-jangan nanti ini lari malah ke pidana terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, kemudian nanti lari ujung-ujungnya mungkin maaf ini ya ke pemerasan. Itu kan jadi panjang ceritanya. Malah kasihan si anak ini. Jadi kalau menurut saya langsung aja ambil langkahnya ke pengadilan. Jadi dia bilang ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara, berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU, ya, Dunggu. Coba kalian simpulkan permasalahan ini karena kita akan fokus untuk pertemuannya Lisa dan Bapak RK untuk tes DNA, ya. Yang pasti saya percaya itu ada hubungan begitu.